Hello class, how are you today? Hope you are in good condition because today we are going to learn another material which is past continuous tense. Jika kemarin kita belajar tentang present continuous tense, tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat ini, kali ini kita akan belajar past continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Describe ongoing action in the past. Selain itu, tenses past continuous tense ini juga bisa digunakan untuk menyatakan dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan di masa lalu. Two action happening at the same time in the past. Oke, now kita akan belajar bentuk umum atau pattern atau form atau rumus dari past continuous tense. Untuk menyatakan atau membuat kalimat positif, kita bisa menggunakan rumus subject plus was or were plus verb 1 ditambahkan ing. Nah, di sini was dan were adalah bentuk lampau dari to be, is, am, are. Jika sebelumnya di present continuous tense kita menggunakan to be, is, am, are, di sini di past continuous tense kita menggunakan to be, was, and were. Nah, to be, was ini digunakan jika subjeknya adalah I, she, he, and it. Dan were adalah to be yang digunakan jika subjeknya adalah we, you, were. Selanjutnya, untuk menyatakan kalimat past continuous tense bentuk negatif, kita bisa menggunakan rumus subject plus was or were plus not plus verb 1 diikuti oleh ing. Selanjutnya, untuk kalimat interrogatif, kita bisa menggunakan was or were plus subject plus verb 1 ditambahkan ing atau ing. Oke, sekarang kita akan lanjut mempelajari kapan saja sih kalian bisa menggunakan past continuous tense ini. Nah, penggunaan yang pertama, kalian bisa menggunakan past continuous tense jika ingin menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, or describe ongoing action in the past. Nah, now let's take a look at the example. Yang pertama, I was living in Surabaya last year. Saya tinggal di Surabaya tahun lalu. Nah, di sini kalian bisa melihat I sebagai subjek yang dia diikuti oleh was dan diikuti oleh living, live, verb 1 ditambahkan ing. Contoh selanjutnya, she was jogging in the park in the morning. She sebagai subjek yang dia diikuti oleh was dan diikuti oleh jogging, verb 1 plus ing, in the park in the morning. Di sini dia juga dibantu dengan in the morning, penanda waktu yang menyatakan bahwa itu terjadi pagi tadi. Contoh selanjutnya, the rabbit was eating a carrot not long ago. Kelinci tersebut memakan
sebuah wortel belum lama ini. Nah, di sini the rabbit, karena the rabbit adalah binatang atau hewan yang dia subjeknya it, maka dia diikuti oleh to be was. Nah, setelah was ada verb one yang diikuti oleh ing, eating. The rabbit was eating a carrot not long ago. Kemudian lanjut ke contoh selanjutnya. They were cleaning the garden yesterday. They adalah subjek, were adalah to be dari they dalam bentuk past tense. Kemudian dia diikuti oleh verb one ditambahkan ing, cleaning. They were cleaning the garden yesterday. Nah, di sini yesterday adalah penanda waktu bahwa mereka sudah mengerjakan itu kemarin. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan past continuous tense untuk mendescribe ongoing action in the past that was interrupted by another action. Jadi kalian bisa menggunakan past continuous tense untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut diinterupsi oleh kejadian atau aksi lainnya. Di sini kita bisa menggunakan when. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. I was sleeping when you called. Nah, di sini I was sleeping adalah past continuous tense, kemudian dia diikuti oleh when, dan setelah when adalah past tense. You called. Nah, di sini saya sedang tertidur ketika kamu memanggil. I was sleeping, I sebagai subjek diikuti oleh was, to be-nya was, kemudian diikuti oleh sleeping verb one plus ing, diikuti oleh when, kemudian you called past tense. Nah, di sini dia mengindikasikan bahwa kegiatan atau aksi I was sleeping itu terinterupsi oleh you called ketika kamu datang. Contoh selanjutnya, my mother was cooking when my father came. My mother, karena dia subjeknya adalah she, maka dia diikuti oleh to be was dan diikuti oleh verb one plus ing, cooking. Kemudian when yang diikuti oleh past tense, my father came. Nah, di sini aksi my mother was cooking terinterupsi oleh aksi my father came. Contoh selanjutnya, Tina and Rina were playing in the park when Lina arrived. Tina and Rina, the proper subject was they, subjeknya adalah they karena Tina and Rina adalah dua orang, maka to be-nya adalah were. To be yang kita pakai adalah were yang diikuti oleh playing verb one plus ing, in the park when Lina arrived. Nah, di sini kalian juga bisa memutar posisi dari kedua sentence ini. Jadi kalian bisa, jadi when-nya bisa di depan dulu, baru kemudian aksi yang diganggu. Misalnya, when Lina arrived, Tina and Rina were playing in the park. Or when you called, I was sleeping. Selanjutnya, kita bisa menggunakan past continuous tense ini untuk mendescribe two action happening at the same time in the past. Untuk menyatakan dua aksi yang berlangsung di masa lalu pada saat yang bersamaan. Menggunakan while.
While ini artinya sementara. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Yang pertama, while my mother was cooking, I was watching TV. Di sini patternnya atau polanya sama dengan when yang tadi, hanya saja setelah while kita menggunakan past continuous tense lagi. Nah, di sini bisa kita lihat while my mother was cooking, dia menggunakan pattern dari past continuous tense, my mother as the subject, dan dia diikuti oleh was karena my mother ada subjeknya she. Kemudian verb 1 plus ing, cooking, koma, I was watching TV. I subject, was to be, watching TV adalah verb 1 yang diikuti oleh ing. Contoh selanjutnya, she was dancing while her sister was singing. Nah, di sini while-nya berada di tengah. Jadi dia dimulai dengan she was dancing, past continuous tense, she as the subject, was adalah to be dari she, dan diikuti oleh verb 1 plus ing. While kemudian diikuti lagi oleh past continuous tense, her sister was singing. Her sister subjeknya adalah she, maka dia diikuti oleh to be was, dan kemudian diikuti oleh verb 1 plus ing. Her sister was singing. Contoh selanjutnya, they were taking picture while I was sleeping at the tent. Jadi di sini while-nya jadi tengah, maka dia dimulai dengan past continuous tense. They were taking picture. They adalah subjeknya yang diikuti oleh to be were dan verb 1 plus ing, taking picture. While kemudian diikuti lagi oleh past continuous tense. Jadi di sini jika while-nya jadi depan, maka di tengahnya harus setelah kalimat past continuous tense harus ditaruhkan koma baru bisa lanjut kembali. Sedangkan jika while-nya berada di tengah, maka kalian tidak perlu menambahkan koma. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat kalimat past continuous tense menggunakan dalam format negatif. Rumusnya adalah subject plus was or were plus not plus verb 1 diikuti oleh ing. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Rian was not watching movie yesterday. Rian di sini sebagai subjek yang diikuti oleh to be dari he, was, dan diikuti oleh not. Not berada di antara to be dan verb 1 plus ing, watching. Rian was not watching movie yesterday. Contoh yang kedua, they were not cleaning the garden yesterday. Mereka tidak membersihkan kebun kemarin. They di sini adalah subjek yang diikuti oleh were, kemudian not, ingat berada di antara to be dan verb 1 plus ing, cleaning. They were not cleaning the garden yesterday. Contoh yang ketiga, I was not sleeping when he came. I was not sleeping when he came. Not-nya berada di antara to be dan verb 1 plus ing. Contoh selanjutnya, they were not talking while the teacher was giving an explanation. Mereka tidak berbicara ketika guru sedang menerangkan. Nah, they adalah subjek yang diikuti oleh to be-nya were, kemudian not berada di antara were dan talking yang merupakan verb 1 plus ing. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika membuat kalimat negatif dari past continuous tense adalah meletakkan not di antara to be dan verb 1 plus ing.
Last but not least, sekarang kita akan belajar cara membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Were you reading this novel last night? Jadi, di sini rumusnya adalah to be plus subject plus verb one diikuti oleh ing. Nah, jadi di sini were-nya atau to be-nya dipindah ke depan, baru kemudian diikuti oleh subjek. Nah, were you reading this novel last night? Apakah kamu membaca novel ini tadi malam? Contoh selanjutnya, was the dog eating a bone yesterday? Was adalah, di sini subjeknya adalah the dog. The dog, to be-nya adalah was. Nah, was-nya dipindah ke depan, baru subjek, kemudian diikuti oleh verb one plus ing. Contoh selanjutnya, were you coming to Lina's party last week? Di sini juga sama, you adalah subjek dari were. Were adalah to be dari you. Were dulu, to be dulu, baru kemudian subjek, kemudian diikuti oleh verb one yang diikuti oleh ing. Were you coming to Lina's party last week? Okay class, it is the end of today's video. Thank you for watching this video. See you next time.